Jadi intinya tetap kembali lagi harus seneng dulu. Jangan termotivasi atau terhipnotis dengan teman-teman lain yang oh lunas hutang 1 M, oh bisa bikin kafe, oh bisa beli mobil, oh bisa ngumrohkan. Jangan terprovokasi karena teman lain sukses terus ikut-ikutan tapi sebetulnya kita sendiri nggak seneng. Nama saya Irfan Soleh Handara, pemilik Pawiro Farm Jogja. Alamat di Jalan Manding Kidul, Dusun Manding Gandean, RT 3, Trirenggo, Bantul, Kabupatennya Bantul, Yogyakarta. Saya itu kan memang hobi dari kecil ya, jadi merpati, burung-burung kayak fin, kemudian juga hewan-hewan itu termasuk juga tanaman, aslinya hobi dari kecil karena dari masyarakat pedesaan yang hobinya kelangenan dan ingon-ingon. Terus dari situ hewan-hewan yang saya pelihara tadi, tanaman-tanaman dan hobi-hobi yang dulu waktu saya kecil itu ternyata berpeluang besar untuk dikomersialkan. Akhirnya saya awalnya mengibarkan bendera itu merpati hias Jogja karena dulu saya spesialisnya ke merpati atau ke doro, jadi ke jenis-jenis merpati impor, merpati hias sama merpati endemik. Terus ke lambat laun kita berkembang ke fin, sampai ke tekukur, sampai ke beberapa jenis unggas. Saya sekarang kan spesialisnya ke tekukur ya, sama puter hias ya. Walaupun merpati masih ada, masih banyak. Di sini ada jenis tekukurnya itu warnanya ada leopard, ada putih, putihnya ada beberapa, putih black spot, putih kremino, kemudian ada krem kalung hitam, RWS, kemudian merah kalung hitam juga ada, kemudian blorok, kemudian ada delut, itu beberapa jenis. Bahkan ada yang cook up. Cook up itu cooknya lebih dari 1, ada 2, 3 sampai 7. Di sini udah sampai 7. Kemudian ada jenis lain lagi yang limited, itu tekukur Sri Lanka. Itu yang peternaknya se-Indonesia cuma ada 2. Jadi saya sama teman saya. Cengkok dan suaranya untuk jenis Sri Lanka memang beda sama tekukur lokal sini. Kalau yang tadi memang jenis-jenis tekukur lokal yang mutasi gen, jadi memang warnanya bisa putih, memang bisa blorok, bisa merah. Itu bukan jenis kawin silang sama puter atau kawin silang sama jenis lain, enggak. Itu memang murni tekukur yang mengalami mutasi gen. Jadi kita induknya itu memang menggunakan tekukur-tekukur yang mengalami penyimpangan gen. Kemudian yang penyimpangan gen itu kita kawinkan, akhirnya hasilnya anakan itu ada penyimpangan gen yang semakin jauh dari warna wild type-nya atau warna alamnya. Biasanya kan nanti ada yang mengira, oh tekukur itu kawin silang sama ini ya puter ya, tekukur hias itu, tekukur warna kok bisa gini ya. Itu betulnya enggak, itu murni tekukur sama yang liar-liar itu, cuman warna bulunya aja yang berbeda. Kita pengen mutasi yang lain, jadi kita kayak WS, white strip, di tempat lain untuk warna well itu jarang. Kita di sini udah muncul white strip. Leopard white strip itu juga jarang di tempat lain. Kita di sini udah muncul leopard white strip. Untuk RWS biasanya kan kalungnya putih. Cuman di sini kita coba RWS tapi kalungnya tajam. Jadi kita udah muncul di sini. Jadi kita membuat atau mengawinkan mutasi-mutasi yang masih langka, di tempat lain belum ada. Jadi nanti ada tekukur Sri Lanka mata merah atau tekukur putih mata merah itu ada, atau tekukur up-nya atau suara up-nya yang beda juga. Kalau harga paling rendah itu sekitar 500 per ekor. Kemudian kalau pernah transaksi sampai 15 sampai 20-an per pasang gitu. Jadi sekitar 10 jutaan per ekor paling up. Cuman ya nanti lihat mutasi warnanya seperti apa, kemudian ditambah nilai plusnya di suaranya. Kalau cooknya lebih banyak atau suaranya makin enak, biasanya harganya makin bagus atau makin mahal.
jenis-jenis yang masih langka kayak tekukur Sri Lanka tadi kan masih langka. Itu harganya makin up, makin banyak yang nyari, makin up. Kalau yang warna-warna mungkin cuma sekitaran per ekor 2 jutaan sekarang. Baik yang putih, baik yang leopard itu sekitar segitu. Per ekor itu umur 3 bulanan, 2 bulanan. Sri Lanka sendiri sekarang hampir 4 juta per ekor. Itu munculan. Jadi lepas sapi per ekor hampir ya 3,5-4 juta. Dulu kan saya punya usaha yang sudah lumayan jalan lah. Itu kan yang tahu kan saya sendiri atau manajemen ya. Sudah sentik-sentik itu sebetulnya udah sekarat, belum kelihatan glamornya, tokonya besar, pengunjungnya banyak. Cuman kan aslinya keuangannya itu yang tahu kan owner sama staf ya, ini wah ini bakalan bangkrut. Jadi saya udah ancang-ancang pelihara burung itu udah akhirnya sama istri sama keluarga itu udah percuma ya pelihara burung nanti cuman ngopeni cuman ini, padahal itu kan mau buat ancang-ancang. Setelah usaha yang utama tadi mau ditutup, saya mau beralih hobi juga biar bisnis di dunia hobi, biar nanti ini sedang jalan. Usaha yang lama udah nggak bisa ditolong ya kita suntik mati gitu. Istri baru tahu kalau ternyata Mingudoro itu bukan kayak paribasan yang buat buat guyonan nyudora ketorong, enggak, tapi memang benar-benar menguntungkan kalau memang peliharanya itu yang kualitas dan prospek gitu. Awalnya saya itu untuk merpati hias itu saya lihat jenis merpati waktu itu Capuchin kalau nggak Jacobin, dan itu kualitasnya jelek. Saya beli 750, iseng-iseng aja buat hiburan karena stres usaha yang utama mau bangkrut tadi. Setelah itu beranak atau miyek ya bahasanya, punya anakan itu sepasang ada tamu sesama relasi itu, ada burung bagus ini. Oh ya ini induknya aku beli 750 kok mahal ini. Anaknya tak beli 750 ya. Dari situ saya udah kecetus atau punya ide, terbersit ide, ini dikomersialkan aja. Kemudian saya waktu itu langsung jual mobil seharga ya 40 jutaan sekian lah. Tak belikan burung semua. Akhirnya dari burung modal mobil tadi, karena udah pengalaman pelihara dari kecil dan pengalaman prospek tadi, dari situ kita alhamdulillah beli tanah yang di sini kita tempati sekarang ini. Jadi dulu saya di Bantul cuman modal sepeda motor sama terpal 1, kemudian bisa punya tokonya bangkrut, belum punya rumah, masih ngontrak-ngontrak, kemudian beli burung 750, masih ngontrak, itu masih terus pelihara burung yang banyak, masih ngontrak. Akhirnya dari anakan burung tadi kita bisa beli sini, terus kita buat mengembangkan usaha ini. Jadi ini alhamdulillah untuk yang sekarang ini karena udah nggak punya hutang bank ya, udah nggak punya angsuran motor, nggak punya angsuran mobil, akhirnya menyisihkan uang untuk bikin kafe. Nanti teman-teman viewer dan subscriber konten ini boleh main. Kalau di sana nanti nunjukkan video ini nanti ada diskon. Tapi harus ada saya karena nanti pengelolanya beda. Nanti tunjuk Mas saya sudah subscribe ya, ke YouTube ini atau saya sudah nonton video ini. Nah itu nanti nemuin saya di sana. Kalau pas saya di sana nanti ada diskon khusus, insya Allah. Kendalanya biasanya kalau masih musim paceklik tapi makani banyak. Nah, jadi itu musim-musim pemilu, musim-musim anak sekolah, kan operasional untuk hewan itu kan mau nggak mau harus kita kasih makan ya. Itu malah menjadi kendala yang sebetulnya harus dipikirkan. Kalau masalah penyakit itu sedikit banyak kita kan ada semacam racikan jamu itu kita bisa tanggulangi pakai jamu, sama kalau sampai parah ya kita obat kimia itu bisa. Dan kita sudah belajar dari dulu sedikit banyak penyakitnya kan cuman itu aja kayak berak kapur, ND, senot dan lain-lain itu. Di sini nanti tiap harinya itu kita bersihin kandang, itu khusus untuk makan ya, tempat makan sama tempat minum kita oplos atau kita ganti tiap hari.
Kemudian kalau bersihnya bukan tiap hari ya tadi bersihnya. Kalau bersihnya seminggu 2 kali. Jadi kita sekerapi kotorannya kita kumpulin buat pupuk itu 2 minggu sekali. Terus tiap pagi ngasih makan langsung. Sorenya sudah enggak. Kalau sore kalau dirasa perlu untuk burung-burung produksi kita kasih jamu yang racikan sendiri. Subur uritan untuk burung betina biar produksinya lancar, giring itu untuk nambah nafsu makan sama recovery baru sakit, burungnya habis sakit, kemudian nambah stamina burung jantan biar sel spermanya makin banyak. Itu terus untuk Gajar Manggung untuk persiapan kontes atau persiapan konkurs gitu, lomba. Perawatannya cuma sederhana. Habis selesai ngopeni tadi ya kita udah free, mau kemana-mana udah rampung. Besok lagi istilahnya ngantarnya di kandang paling cuma 3 jam 2 jam udah selesai. Kita udah tugas lagi dengan burung ratusan pasang ini. Resiko jelas ada ya, baik intern maupun dari eksternalnya. Terutama kalau kemarin kayak wabah flu burung, kita intern panik ya di sekitar sini warga panik. Kemudian kalau keluar itu ya kayak yang burung darah yang saya umbar itu biasanya ganggu tetangga, itu kan juga termasuk kendala. Cuman sekarang udah saya tanggulangi dengan kandang trap, jadi burung setelah selesai ngasin di luar langsung pulang. Kalau kendala breeding kita udah ada solusi jamu untuk breeding. Kendala penjualan itu juga termasuk kendala kalau stok melimpah, tapi itu biasanya fluktuatif. Jadi kadang kira kekurangan stok, kadang kita sampai stok melimpah itu karena faktor-faktor lain. Jadi faktor-faktor memang daya beli masyarakat menurun atau pas memang daya beli meningkat itu mempengaruhi stok. Tapi itu juga termasuk kendala tapi tidak fatal gitu. Kalau kandang itu di sini termasuk kandang minimalis ya, paling kecil. Jadi kita menggunakan sangkar labet itu sekitar ukuran 40 kali 60. Jadi kalau standar peternak anggungan yang tanahnya lebar itu bisa untuk ukurannya 1 meter kali 1,5, tingginya kadang 2 meter. Itu untuk satu pasang. Kalau di tempat saya ukuran segitu bisa muat 6 pasang, 4 pasang. Jadi lebih ke pemadatan, cuman tetap kandang harus diisi pasir atau grit untuk asinan, sarang untuk bertelur, tempat pakan dan tempat minum itu wajib. Untuk burung kelangenan ini burung yang selalu ada sepanjang masa dan di mana saja, dari kelas bawah sampai kelas atas itu ada. Jadi burung anggungan itu melengkapi falsafahnya orang Jawa. Jadi setelah pencapaian kesuksesan itu seorang lelaki setelah punya pendamping istri, punya kendaraan mewah atau turonggo, kemudian dia punya andalan senjata yang hebat atau punya pengaruh, punya kekuatan yang luar biasa, itu disimbolkan dengan curiko atau kerisnya. Kemudian dia punya hiburan atau punya kelangenannya di rumah, yaitu bukilo. Alhamdulillah kita selain bisa bangun resto atau kafe tadi, kita bisa ngumrohkan orang tua, kita bisa melunasi utang tadi, saya bisa beli kendaraan yang antik-antik di depan tadi, sama kendaraan roda 4 walaupun cuma nagrek-nagrek itu. Saya anggap bonus untuk pencapaian materi itu, karena saya lebih bangga itu ketika saya bisa menghasilkan peternak-peternak baru, kemudian bisa mengangkat teman-teman yang tidak punya pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena kondisi politik atau kondisi wabah, kondisi hilangnya pekerjaan. Itu dengan budidaya tekukur ini dia juga bisa menghasilkan atau bisa menjadi tulang punggung keluarga, menjadi mata pencaharian tambahan peternak-peternak baru
semakin banyak dan semakin bisa menikmati yang saya ajari itu saya lebih bangga ketika ada peternak lain yang saya ajari ikut sukses. Teman-teman yang pengen ternak tekukur apapun hobi-hobi lain, intinya sekali lagi itu yang paling utama adalah hobi dulu atau senang dulu, demen dulu sama hewan yang dipelihara. Jadi nanti kalau sudah pelihara burung tadi atau sudah pelihara hewan yang dihobiin tadi, misalnya ada bonus burungnya manggung, burungnya berkembang biak, burungnya menghasilkan anak, itu adalah nilai-nilai tambahan. Apalagi itu bisa menjadikan hiburan setelah selesai, setelah kita pulang bekerja. Jadi ada semacam kebanggaan sendiri, oh, burungnya manggung, oh, burungnya sehat, itu udah menjadi hiburan tersendiri setelah capek-capek bekerja. Jadi intinya tetap kembali lagi harus senang dulu. Jangan termotivasi atau terhipnotis dengan teman-teman lain yang oh lunas hutang 1M, oh bisa bikin kafe, oh bisa beli mobil, oh bisa ngumrohkan. Jangan terprovokasi karena teman lain sukses terus ikut-ikutan tapi sebetulnya kita sendiri nggak senang. Jadi nanti kalau nggak senang perawatannya pasti jelek. Kemudian ngopeni dan penjualan juga ngawur. Biasanya burungnya bagus jualnya murah, burungnya jelek malah dijual mahal. Jadi dia nggak tahu dan tidak mau belajar di dunia ini. Jangan lupa like dan subscribe Jari Hobi.